pemirsa, dalam era persaingan global, peran AI dan juga digitalisasi tentunya penting untuk menjaga daya saing. Transformasi digital harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang besar. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah bergabung bersama dengan Bapak Sandri Pasamuna selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Persero. Apa kabar Pak Sandri? Baik, Ocha. Ya. Baik, kabarnya baik, sehat dan selalu semangat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Baik, Pak Sandri, kalau kita berbicara mengenai transformasi digital yang gencar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan BUMN. Nah, PT Surveyor Indonesia juga salah satunya yang gencar melakukan perubahan atau transformasi digital. Sebetulnya visi besar di balik langkah ini seperti apa, Pak? Baik, Ocha, terima kasih. Transformasi digital bagi kami bukan sekedar modernisasi sistem atau peralatan, tetapi merupakan langkah strategis untuk menjadikan PTSI sebagai Trusted Assurance Partner in the Digital Era atau mitra jaminan terpercaya di era digitalisasi. Visi besar kami tentunya adalah membangun platform insurance intelijen dari layanan konvensional menjadi layanan berbasis digital advance teknologi, di mana seluruh layanan survei, inspeksi, dan sertifikasi terintegrasi dengan teknologi berbasis data dan kecerdasan buatan. Kami ingin memastikan setiap pelayanan PTSI lebih transparan, cepat, akurat, benar, sehingga memberikan nilai-nilai yang lebih baik lagi atau added value bagi klien kami dan pemangku kepentingan. Ya, baik, itu dia tadi harapannya bisa menjadi Trusted Assurance Partner in the Digital Era ya Pak ya. Nah, bicara mengenai visi besar tentunya membutuhkan strategi yang matang. Sebetulnya apa saja Pak strategi yang dilakukan PTSI untuk kemudian menciptakan keunggulan kompetitif terkait dengan adopsi advance teknologi yang dilakukan dan tentunya berkembang dengan sangat cepat? Baik, Ocha, ada 3 strategi utama dari PTSI. Yang pertama adalah digital by design, di mana setiap pelayanan baru harus memiliki komponen digital sejak tahap perencanaan. Kemudian yang kedua adalah AI augmented services, di mana mengintegrasikan AI untuk meningkatkan akurasi inspeksi, analisa risiko, dan decision making. Dan yang ketiga adalah global tech partnership, di mana menggandeng pemain global agar PTSI tidak hanya menjadi user, tetapi co-kreator teknologi untuk TIC. Baik, itu dia tadi ada 3 strategi utama ya Pak ya. Nah, kalau bicara mengenai strategi sendiri, kita ketahui bersama salah satu wujud konkretnya adalah platform solusi ya Pak ya. PTSI ini meluncurkan platform solusi. Nah, yang membedakan platform solusi ini dengan kemudian sistem layanan sebelumnya seperti apa sih Pak, dan dampaknya terhadap efisiensi kinerja ataupun kepuasan pelanggan seperti apa? Oke, solusi kepanjangannya adalah Strategic Operational Lead Unified Smart Intelligence. Ini merupakan AI services yang berfungsi sebagai tools marketing intelijen yang berguna untuk mempermudah mengetahui customer insight dan customer needs, di mana beberapa fitur kuncinya adalah salah satunya adalah Pathfinder dan Advisor. AI mencocokkan isu industri dengan portofolio layanan kami. Kemudian Intelligent Solution, di mana merekomendasikan berbasis riwayat project dan pemilihan klien. Dan yang ketiga adalah Quick Presentation, di mana general materi proposal dilakukan secara otomatis. Dengan ini kualitas pemasaran kita tentunya akan lebih meningkat lagi. Baik, jadi AI service ini tujuannya adalah kemudian untuk mengetahui customer insight dan juga customer need ya Pak ya. Nah, dengan perkembangan teknologi yang tentunya begitu cepat, persaingan global di sektor survei, kemudian inspeksi dan sertifikasi juga tentunya semakin ketat ya Pak ya. Seberapa besar sih Pak peran AI dan juga digitalisasi dalam menjaga daya saing PTSI dan juga tentunya peran sebagai BUMN ini ya, sebagai kemudian bergerak di bidang survei dan juga inspeksi? Ya, perannya sangat besar aja. Di mana di era industri 5.0 ini, AI dan digitalisasi adalah fondasi daya saing kami. Menggunakan AI untuk analitik data, sistem monitoring real time, dan bahkan prediktif analisis untuk membantu klien membuat keputusan yang cepat dan tepat. Dengan pendekatan ini,
PTSI tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi menjadi penggerak transformasi digital di sektor TIC nasional. Juga menjadi fondasi untuk ekspansi global dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Ya. Baik. Tentunya hal ini sejalan dengan strategi PTSI memperluas pasar internasional, seperti itu, Ca. Baik, berarti PTSI ini kemudian harapannya tidak hanya beradaptasi saja dengan perubahan, tapi tadi menjadi penggerak transformasi digital di sektor TIC nasional, benar. Ya Pak ya. Nah, selain kemudian berbicara mengenai transformasi internal, PTSI ini juga aktif ya Pak ya, membangun jejaring internasional dengan berbagai institusi global. Tujuan strategis dari berbagai kolaborasi yang dijalin ini seperti apa Pak? Ya, tentunya kerjasama ini adalah bagian dari strategi global positioning kami, yang mana benang merahnya adalah memperkuat transfer teknologi, riset bersama, kemudian akses pasar untuk proyek-proyek global, dan kepatuhan regulasi internasional. Tujuannya untuk mengembangkan layanan berbasis sustainability dan digital assurance tentunya. Baik, itu dia sejumlah kerjasama yang kemudian sedang digarap saat ini, dan tentunya kita bertanya seperti apa riset ataupun proyek-proyek yang saat ini sedang dikembangkan bersama dengan para mitra internasional. Tapi tahan dulu Bapak, kita akan jawab usai jeda berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita masih bergabung bersama dengan Bapak Sandri Pasambuna selaku Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Baik Bapak, tentunya kerjasama internasional ini kan tidak hanya berhenti di penandatanganan MOU saja ya Pak ya. Benar, ada proyek-proyek yang sudah berjalan. Nah, dari kerjasama yang dilakukan, riset atau proyek apa saja sih Pak yang kemudian dikembangkan bersama dengan mitra internasional? Saat ini kami sedang mengembangkan sistem digital platform seperti traceability komoditas atau keterlacakan agribisnis berbasis data. Antara lain digital platform SI ISPO dan national dashboard dengan support data dari satelit. Serta sistem sertifikasi digital, kami juga melakukan ekspansi layanan dan teknologi transportasi, serta riset dan peningkatan lab petrokimia. Baik, Pak Sandri, ini dengan banyaknya riset, kemudian kolaborasi yang dilakukan lintas negara, ini pasti ada dampak langsung terhadap posisi dari PTSI ini yang kemudian ingin kami tanyakan ini. Perkuatan ataupun penguatan posisi dari PTSI di tingkat global itu seperti apa Pak dengan adanya kolaborasi ini, dan apa nilai tambah yang kemudian dapat diberikan untuk Indonesia? Tentunya sangat banyak nilai tambah yang kami dapatkan, seperti transfer teknologi dari para mitra kami. Kemudian kami lebih banyak mengetahui tentang standar mutu dunia atau global, dan akses proyek lintas negara untuk mempercepat langkah kami menuju top 20 global TIC company. Bagi kami, Mbak Ocha, manfaat untuk meningkatkan daya saing di Indonesia tentunya, daya saing ekspor, khususnya atas 7 komoditas yang disyaratkan oleh regulasi internasional seperti UIDR, itu kami lakukan, dan alhamdulillah ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, tadi harapannya langkah menuju top 20 Global TIC Company ya Pak ya. Kita support sekali. Nah, ini kita beralih ke peran PTSI dari dalam negeri Pak, khususnya mungkin pembangunan ekosistem halal yang inklusif. Nah, ini PTSI kan menjadi mitra dari BPJPH ya Pak ya dalam membangun ekosistem halal inklusif. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, kontribusi konkret dari PTSI mendukung sertifikasi halal nasional itu seperti apa? Ya, sebagai mitra dari BPJPH, PTSI berkomitmen mendukung sertifikasi halal nasional melalui layanan audit, inspeksi, dan verifikasi halal yang berbasis digital. Yang kami kembangkan mulai dari sistem traceability produk halal menggunakan teknologi blockchain dan AI, hingga proses sertifikasi menjadi lebih cepat, kredibel, dan inklusif, terutama bagi pelaku usaha. Tujuannya sederhana, Ca, yaitu untuk mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Baik, itu dia komitmen yang dijalin bersama dengan BPJPH ya Pak ya, mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Nah, berbicara selain dengan ekosistem halal Pak, PTSI ini juga kan berperan dalam agenda berkelanjutan ya Pak ya. PTSI ini kabarnya menggagas Integrated Sustainability Indonesia Movement atau yang disebut dengan ISIM bersama dengan Bappenas. Nah, visi utama dari gerakan ini seperti apa Pak, dan
peran dari PTSI mewujudkan target SDGs diupayakan dengan apa? Oke, Ocha, jadi saya ingin menyampaikan ISIM ini adalah gerakan pemeringkatan dan kolaborasi multi pihak untuk mengukur dan mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs di level kabupaten dan kota. Dengan dukungan kolaborasi Kementerian PPN Bappenas, APEKSI, APKASI, dan mitra lainnya. PTSI berperan sebagai asesor dan validator independen yang menyediakan metodologi, verifikasi 157 indikator, dan platform data yang menghubungkan Pemda dengan mitra pendanaan atau program. Serta kami memastikan implementasi ESG, Environmental Social Governance, di Indonesia bisa terukur, transparan, dan tentunya kredibel. Kami juga ingin menjadikan keberlanjutan bukan hanya jargon, tetapi praktek nyata dalam pembangunan nasional. Baik, luar biasa. Pemirsa, ini setelah mendengar berbagai langkah transformasi dan juga kolaborasi, tentunya kita semua ingin tahu apa Pak harapan dari Bapak terkait dengan peranan PTSI mungkin 5 tahun ke depan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Baik, Cak. Jadi 5 tahun ke depan, saya ingin PTSI bersama AD Survey holding kami menjadi top 20 TSI Global Companies dengan kekuatan teknologi dan integritas yang diakui global. Kami ingin terus menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional, memperkuat daya saing industri, mendukung ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta membangun kepercayaan publik terhadap produk dan layanan Indonesia di mata dunia. Itu tujuan kami. PTSI sebagai simbol transformasi, inovasi, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Baik, luar biasa pemirsa, dari perbincangan hari ini kita sudah melihat dengan jelas bagaimana transformasi digital dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia. Ini bukan hanya sekedar pembaruan teknologi, tapi kemudian ini merupakan sebuah lompatan strategis ya, membangun layanan yang lebih cepat, kemudian lebih akurat, transparan, dan tentunya berstandar global. Harapannya tentunya berbagai inovasi dan juga kemitraan yang dijalankan ini dapat membuka peluang baru dan memperkuat daya saing Indonesia. Baik, terima kasih banyak Bapak Sandri atas pemaparan dan juga berbagai insights yang sudah disampaikan Bapak Sandri Pasamuda, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Ocha, dan semoga PTSI terus memberi nilai bagi bangsa Indonesia dan menjadi inspirasi perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan dan tentunya Indonesia maju. Indonesia emas. Ya, baik pemirsa, dengan demikian dialog saya bersama dengan Bapak Sandri Pasamuda, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia sudah selesai. Kita kembalikan ke rekan-rekan di Studio 1.